Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Alia Putri Fitrianurianti, NPM 110219037. Saya berasal dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Tinjauan Fatwa DSN MUI nomor 129 tahun 2019 terhadap pengenaan takwid kepada pelaku usaha jasa pembuatan Yasin, studi kasus di Mandiri Offset Pagarsi Bandung. Latar belakang masalah. Dalam melakukan akad istisna pada jasa pemesanan pembuatan Yasin, Jaya Mandiri Offset memiliki ketentuan yang mengikat antara kedua belah pihak, yaitu dengan adanya DP 50%. Persoalan muncul ketika pihak percetakan melakukan uang prestasi berupa ketidaktepatan waktu dalam menyelesaikan pesanan Yasin sesuai dengan akad yang telah disepakati. Konsumen yang merasa dirugikan membebankan pengenaan takwid kepada pihak percetakan. Melihat hal tersebut, ada kekhawatiran akan munculnya unsur lain berupa utang jasa penyelesaian Yasin yang berpotensi menghasilkan riba. Rumusan masalah, pertama, bagaimana praktik pengenaan takwid pada percetakan Jaya Mandiri Offset, dan yang kedua, bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI nomor 129 tahun 2019 terhadap pengenaan takwid kepada pelaku usaha jasa pembuatan Yasin di percetakan Jaya Mandiri Offset. Lalu tujuan penelitiannya yang pertama untuk mengetahui serta memahami praktik pengenaan takwid pada percetakan Jaya Mandiri Offset, dan yang kedua untuk menganalisis tinjauan fatwa DSN MUI nomor 129 tahun 2019 terhadap pengenaan takwid kepada pelaku usaha jasa pembuatan Yasin di percetakan Jaya Mandiri Offset. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dan jenis data penelitian yaitu field research dengan sumber data yang pertama data primer berupa wawancara dengan Bapak Edang sebagai narasumber yang juga selaku pemilik dari Jaya Mandiri Offset di Pagarsi Bandung, dan data sekunder yang digunakan yaitu jurnal, artikel, dan literatur yang terkait dengan penelitian ini. Metode pengumpulan datanya yaitu wawancara dan dokumentasi. Dan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif yang melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pembahasan. Praktik pengenaan takwid pada percetakan Jaya Mandiri Offset. Pertama, Jaya Mandiri Offset melakukan akad istisna dengan konsumen untuk membuat Yasin. Konsumen memesan 60 pieces Yasin dengan harga 1.800.000 dan DP 50% sebesar 900.000. Pihak percetakan berjanji untuk menyelesaikan pesanan pada tanggal 14 Maret 2022. Ketika pihak percetakan gagal menyelesaikan pesanan Yasin sesuai dengan perjanjian, muncul masalah. Konsumen yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut membebankan takwid sebesar 900.000 kepada Jaya Mandiri Offset. Dengan melihat fenomena perjanjian pesanan Yasin tersebut, ada kekhawatiran akan munculnya unsur lain yaitu utang jasa penyelesaian Yasin yang berpotensi menghasilkan riba. Lalu, tinjauan fatwa DSN MUI nomor 129 tahun 2019 terhadap pengenaan takwid kepada pelaku usaha jasa pembuatan Yasin di percetakan Jaya Mandiri Offset. Pada fatwa ini menjelaskan bahwa poin prestasi ialah melakukan sesuatu yang tidak boleh atau tidak semestinya dilakukan, al-ta'adi. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, al-taksir, atau menyalahi apa yang telah disepakati, mukhalafat al-syurut. Melihat dari kasus yang terjadi di Jaya Mandiri Offset, jika dikaji dengan melihat bentuk perilaku yang telah dilakukan pihak percetakan dapat digolongkan menjadi wan prestasi al-taksir dan juga mukhalafat al-syurut. Maka hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI. Lalu fatwa ini menjelaskan bahwa takwid hanya boleh dikenakan atas biaya real yang sudah dikeluarkan akibat wan prestasi, dan jenis-jenis biaya real harus disepakati oleh para pihak dalam akad. Melihat dari kasus yang terjadi di Jaya Mandiri Offset, takwid yang dituntut konsumen berupa pengembalian uang DP 50% sebesar 900.000. Uang DP tersebut masuk pada biaya real sebab merupakan kerugian yang nyata yang dirasakan konsumen akibat percetakan yang telah melakukan manipulasi atau ikat janji. Maka, hal tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI. Yang ketiga, fatwa ini menjelaskan bahwa ketentuan biaya real yang dapat dikenakan sebagai takwid harus dapat ditelusuri dari kerugian real yang sudah nyata terjadi, dan juga jumlah atau nilainya harus memenuhi prinsip kepatuhan, kewajaran, dan kelaziman. Melihat kasus yang terjadi di Jaya Mandiri Offset, biaya takwid yang dibebankan oleh konsumen pada pihak percetakan merupakan biaya real yang dapat ditelusuri dan nyata sudah terjadi. Hal ini dapat dibuktikan dengan kwitansi yang mencantumkan total harga serta DP pada saat transaksi awal akad di tanggal 7 Maret 2022. Maka hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI. Lalu, fatwa ini juga menjelaskan bahwa besarnya biaya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad dan tidak boleh dicantumkan dalam bentuk rumus. Melihat dari kasus yang terjadi di Jaya Mandiri Offset, besaran takwid yang dibebankan konsumen tidak dicantumkan pada akad atau perjanjian, sebab memang pada awalnya pihak percetakan sudah berkomitmen untuk menyelesaikan pembuatan Yasin tepat pada waktunya. Lalu, hal tersebut membuktikan bahwa sesuai dengan fatwa DSN MUI. Lalu fatwa ini menjelaskan bahwa dana takwid yang diterima dapat diakui sebagai kompensasi atas biaya real yang sudah dikeluarkan dan tidak boleh mengambil kelebihan dari ganti rugi yang dibebankan. Melihat dari kasus yang terjadi di Jaya Mandiri Offset, dana takwid sebesar 900.000 di sini merupakan hak konsumen sebagai kompensasi akibat prestasi yang dilakukan pihak percetakan, sehingga tidak adanya indikasi riba di dalamnya atau pengambilan kelebihan. Kesimpulannya, praktik pengenaan takwid pada percetakan Jaya Mandiri Offset dinilai sudah sesuai dengan kriteria dan fatwa DSN MUI nomor 129 tahun 2019. Selain itu, pengenaan takwid pada Jaya Mandiri Offset merupakan tindakan yang sah karena pada transaksi tersebut tidak terdapat unsur lain yang dapat melahirkan riba.
Sebab dalam fatwa dijelaskan bahwa takwid lahir dari adanya kausalitas antara perbuatan lawan prestasi dengan kerugian yang ditimbulkan. Dalam kasus ini tidak ada unsur lain yang terjadi, hanya komitmen untuk menyelesaikan pesanan Yasin sejak awal. Akad ini diperbolehkan karena ada unsur hajah kebutuhan dan transaksi pemesanan Yasin pada awalnya berbentuk jual beli, bukan utang piutang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.